Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar anak-anak hebat? How are you today? Kaifa halukum? Semoga kalian semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, pada kesempatan kali ini Ustazah akan bercerita tentang kisah sahabat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Disimak baik-baik ya. Ketika masih kecil, nama lengkap anak lelaki yang cerdas itu adalah Abdullah bin Abu Quhafah At-Tamimi. Namanya sebelum masuk Islam adalah Abdul Ka'bah. Pada waktu masuk Islam, Abu Bakar As-Siddiq mendapat nama baru dari Nabi Muhammad SAW, yaitu Abdullah. Adapun nama Abu Bakar merupakan gelar baginya. Abu berarti bapak, Bakar artinya segera. Sebab Abu Bakar As-Siddiq memang lebih dahulu memeluk agama Islam dibanding dengan sahabat yang lain. As-Siddiq artinya yang sangat membenarkan. Abu Bakar As-Siddiq memang sangat membenarkan ajaran yang diajarkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Terutama beliau membenarkan peristiwa Isra Miraj yang dialami Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar As-Siddiq dilahirkan pada tahun 568 Masehi. Ayahnya bernama Utsman Abu Quhafah bin Amir. Ibunya bernama Salma Ummu Khair. Meskipun dilahirkan di zaman jahiliyah, Abu Bakar As-Siddiq memiliki kelakuan yang terpuji. Ia jauh dari perilaku liar apalagi buas. Abu Bakar As-Siddiq suka menolong orang-orang yang kesusahan. Kejujuran, kecerdasan, dan kebaikan hatinya menyenangkan orang-orang di sekitarnya. Tubuh Abu Bakar As-Siddiq tinggi dan besar. Di kalangan teman-teman sebayanya, Abu Bakar As-Siddiq dikenal pintar, pemberani, dan berkemauan keras. Walaupun ayahnya bangsawan kaya dari suku Quraisy yang dihormati, Abu Bakar As-Siddiq tidak pernah menyombongkan diri. Abu Bakar As-Siddiq rendah hati, pemaaf, dan sangat dermawan. Anak-anak keluarga bangsawan Quraisy yang kaya biasanya menjauhi anak-anak keluarga miskin. Akan tetapi, Abu Bakar As-Siddiq tidak berbuat demikian. Abu Bakar As-Siddiq senang bermain dengan teman-teman sebayanya dari kalangan manapun. Abu Bakar sering memberikan makanan kepada teman-teman sepermainannya. Itulah sebabnya Abu Bakar As-Siddiq dipuji oleh teman-temannya dan disenangi. Setelah dewasa, Abu Bakar mulai ikut kafilah-kafilah berdagang ke negeri-negeri yang jauh. Waktu itu, Abu Bakar As-Siddiq belum memeluk agama Islam. Kekayaannya sebagai saudagar muda sudah mencapai 40.000 dirham. Dengan kekayaan sebanyak itu, sebagai seorang pemuda, Abu Bakar bisa hidup senang. Apa saja dapat dibelinya dengan uang sendiri. Akan tetapi, Abu Bakar bukanlah orang muda yang pemboros. Abu Bakar tidak ikut-ikutan anak-anak bangsawan kaya yang lainnya yang suka berfoya-foya dan menghamburkan uangnya. Pada waktu senggang, Abu Bakar membaca syair-syair yang disukai bangsa Arab. Abu Bakar belajar kepada para ahli sejarah. Itulah sebabnya Abu Bakar paham tentang sejarah bangsa Arab. Pergaulannya sangat luas. Abu Bakar dipuji sebagai pemuda yang pandai bergaul. Abu Bakar ramah dan sopan santun. Abu Bakar pun rajin bertanya. Besar sekali rasa ingin tahunya. Kepada siapapun Abu Bakar suka belajar. Itulah sebabnya orang-orang Quraisy memujinya. Kata mereka, Abu Bakar itu mengetahui benar tentang suku-suku di Jazirah Arab. Beberapa bulan setelah memeluk agama Islam, Abu Bakar As-Siddiq meninggalkan usaha dagangnya. Kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar menyerahkan seluruh jiwa, raga, dan harta untuk agama Islam. Bagi Abu Bakar, tidak masalah meninggalkan usaha dagang.
Abu Bakar adalah putra bangsawan Quraisy yang terhormat dan kaya raya. Abu Bakar tetap hidup sehari-hari tanpa kekurangan apapun. Abu Bakar pun akan menyumbangkan seluruh kekayaannya untuk perjuangan Islam, terutama guna membebaskan budak-budak yang disiksa oleh para majikan. Uang Abu Bakar juga akan digunakan untuk menebus orang-orang Muslim yang ditawan musuh. Kedermawanan Abu Bakar sudah lama tersebar di kota Mekah. Makanya banyak orang miskin yang berkunjung ke rumah Abu Bakar. Dalam kesempatan yang baik itu, Abu Bakar bercerita tentang agama Islam. Maka tanpa dipaksa, orang-orang yang berkunjung ke rumah Abu Bakar menyatakan diri memeluk agama Islam. Abu Bakar As-Siddiq termasuk 10 sahabat yang dinyatakan masuk surga oleh Rasulullah SAW. Beliau termasuk sahabat Rasulullah yang sangat mulia. Beliau adalah sahabat terdekat yang dicintai Nabi Muhammad SAW. Setelah Rasulullah SAW wafat, para sahabat berkumpul dan bermusyawarah untuk menentukan siapakah yang akan diberi kepercayaan untuk memimpin umat Islam. Kemudian, hasil musyawarah tersebut menetapkan Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah atau pemimpin kaum muslimin selanjutnya. Pengangkatan Abu Bakar sebagai khalifah didasarkan atas beberapa pertimbangan, antara lain yaitu Abu Bakar adalah orang yang mula-mula membenarkan dan masuk agama Islam dengan ikhlas. Beliau juga ikut bersama-sama Rasulullah SAW ke dalam Gua Thur pada saat hijrah ke Madinah. Pada saat Rasulullah SAW wafat, Abu Bakar adalah sahabat yang tetap tenang dan dapat menenangkan orang-orang yang kebingungan. Salah satu pencapaian Abu Bakar pada masa kepemimpinannya yaitu beliau berhasil membukukan Al-Quran dengan mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran dan menjadikannya satu mushaf, kemudian ditulis oleh Zaid bin Sabit. Masa kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq berjalan selama 2 tahun 3 bulan 10 hari. Ketika Abu Bakar As-Siddiq jatuh sakit, Umarlah yang menggantikan posisinya sebagai imam salat bagi kaum muslimin. Sewaktu sakit, Abu Bakar mewasiatkan jabatan khalifah kepada Umar bin Khattab. Yang menuliskan wasiat tersebut adalah Utsman bin Affan. Setelah wasiat tersebut dibacakan di hadapan seluruh kaum muslimin, mereka mengakuinya dan mematuhi wasiat tersebut. Ketika Abu Bakar As-Siddiq wafat, Umar bin Khattab menggantikan tugas-tugas beliau dengan sebaik-baiknya sebagai Amirul Mukminin.